Tahukah Anda bahwa dalam waktu kurang dari 10 hari, Anda bisa mengubah sepenuhnya arah hidup Anda, tetapi 95% orang tidak akan pernah mencoba. Faktanya, kebanyakan orang menjalani seluruh hidupnya tanpa benar-benar berpikir. Ya, Anda mendengar dengan benar. Mereka tidak berpikir. Dan yang lebih buruk, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka telah diprogram untuk tidak melakukannya. Sementara itu, mereka membiarkan hidup dikendalikan oleh keadaan, berita buruk, dan pendapat orang lain. Sekarang bayangkan jika Anda bisa membalikkan saklar dan menggunakan hukum-hukum yang sama, yang mengatur seluruh alam semesta untuk menciptakan tepat hidup yang Anda inginkan. Dan tidak masalah jika hari ini Anda bangkrut, tersesat, atau penuh hutang. Jika saya bisa melakukannya, tanpa pendidikan, tanpa uang, dan tanpa prospek, Anda juga bisa. Ketika Anda mengerti bahwa bukan apa yang telah terjadi pada Anda sampai sekarang yang penting, tetapi apa yang Anda putuskan untuk dipikirkan mulai sekarang, semuanya berubah. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka adalah korban dari cerita hidup mereka sendiri, bahwa masa lalu menentukan masa depan, tapi itu tidak benar. Yang benar-benar menentukan arah hidup Anda adalah pikiran yang Anda pelihara secara konsisten. Sederhana saja. Apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dan apa yang Anda rasakan, Anda tarik. Namun ada satu detail yang hampir tidak diperhatikan orang. Kebanyakan orang sebenarnya tidak benar-benar berpikir. Mereka hanya mengulangi setiap hari pola pikir yang sama yang dipasang oleh orang lain. Keluarga, sekolah, televisi, dan media sosial. Pola-pola ini tidak dipilih secara sadar oleh Anda, tetapi membentuk setiap keputusan, setiap tindakan, setiap hasil. Saya ingat ketika saya bekerja di pekerjaan yang tidak membawa saya kemana-mana. Saya tidak punya arah, kesehatan, maupun uang. Rasanya seperti berjalan dalam kegelapan, menunggu keajaiban terjadi. Kemudian suatu hari, Ray Stanford memberi saya sebuah buku, Berpikir dan Menjadi Kaya. Dan bukan hanya isi bukunya, tetapi keyakinannya kepada saya yang menggerakkan saya. Dia melihat sesuatu dalam diri saya yang tidak bisa saya lihat sendiri. Sampai saat itu, saya percaya hidup saya ditakdirkan untuk tetap kecil. Saat itulah saya menyadari bahwa saya bisa memilih apa yang saya masukkan ke dalam pikiran saya. Sekarang, berhentilah sejenak dan renungkan. Berapa banyak dari hal-hal yang Anda pikirkan setiap hari benar-benar milik Anda? Berapa banyak ketakutan Anda lahir dari pengalaman sendiri? Dan berapa banyak yang Anda warisi dari cerita dan kekhawatiran orang lain? Studi menunjukkan bahwa sekitar 80% pikiran orang biasa bersifat negatif dan berulang. Itu berarti jika Anda tidak memperhatikan, Anda memberi makan pikiran Anda dengan gambaran yang justru memperkuat apa yang sebenarnya ingin Anda hindari. Pikiran sadar adalah pintu masuk Anda. Disinilah Anda memiliki kemampuan untuk memilih. Tetapi jika Anda membiarkannya terbuka untuk setiap informasi yang datang, apakah itu berita buruk, kritik, atau prediksi pesimis, semua itu langsung masuk ke bawah sadar Anda. Dan bawah sadar tidak mempertanyakan, tidak menolak, tidak menganalisis. Ia hanya menerima dan mulai bekerja untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Ini seperti menanam benih. Jika Anda menanam jagung, Anda menuai jagung. Jika Anda menanam gulma, Anda menuai gulma. Tanah tidak peduli apa yang Anda tanam, ia hanya memberikan dengan melimpah. Apa yang saya pelajari adalah, Anda harus selektif dengan apa yang Anda pikirkan, sama seperti Anda selektif dengan apa yang Anda makan. Anda tidak akan meletakkan racun di piring Anda, tetapi setiap hari ribuan orang menaruh racun mental dalam hidup mereka sendiri dan berharap menuai kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Itu tidak akan terjadi. Sama seperti berharap tanah yang ditanami batu dan sampah bisa menghasilkan panen yang baik. Memulai perubahan ini tidak memerlukan hal yang luar biasa, hanya kesadaran dan latihan. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, saya memilih sebuah gambaran mental yang jelas tentang apa yang ingin saya capai dan memegang gambaran itu dalam pikiran sampai saya tertidur. Saat bangun sebelum mengambil telepon atau memikirkan masalah hari itu, saya kembali ke gambaran tersebut dan bertanya pada diri sendiri, apa hal baik dalam hidup saya sekarang yang mendekatkan saya pada tujuan itu? Mungkin terdengar sederhana, tapi latihan ini mengubah frekuensi pikiran Anda
dan melatih otak Anda untuk mencari peluang dan solusi, bukan masalah. Anda mungkin berpikir, bagaimana dengan kesulitan nyata? Bagaimana dengan utang, kekurangan waktu, masalah keluarga? Saya tidak mengatakan untuk berpura-pura tidak ada. Yang saya katakan adalah, jika Anda terus memandangnya sebagai rintangan yang tak teratasi, Anda justru akan memperkuat kondisi yang ingin Anda ubah. Perubahan dimulai ketika Anda memutuskan bahwa perhatian Anda lebih berharga daripada masalah yang mencoba mencurinya. Oleh karena itu, selama 3 hari ke depan, setiap kali pikiran negatif muncul, segera ganti dengan pertanyaan, apa yang baik dari ini? Awalnya mungkin terasa tidak alami, tapi dengan pengulangan Anda akan menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang baik. Dan ketika Anda menemukannya, rasakan rasa syukur atas hal itu. Rasa syukur bukan hanya sikap yang indah, melainkan kunci yang mengubah keadaan mental dan membuka ruang bagi ide-ide baru untuk muncul. Begitulah, meskipun tanpa pendidikan dan sumber daya, saya mulai membangun sebuah usaha yang membawa saya keluar dari utang dan memberi saya kebebasan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara berpikir saya berubah. Dan ketika Anda mengubah cara berpikir, Anda pasti mengubah hidup Anda. Yang mengendalikan hidup Anda jauh lebih dari yang Anda kira adalah paradigma Anda. Dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa arti kata itu. Paradigma adalah seperti program yang terpasang di bawah sadar Anda, kumpulan kebiasaan dan keyakinan yang berjalan otomatis, menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Anda mungkin berpikir bahwa Anda mengambil keputusan secara sadar, tapi sebagian besar waktu Anda hanya mengulangi pola lama. Beberapa diwariskan dari generasi sebelumnya, yang lain Anda serap tanpa mempertanyakan selama masa kecil. Saya ingat dengan jelas saat saya menyadari hal ini dalam hidup saya sendiri. Saya bekerja di pemadam kebakaran Toronto dengan gaji rendah, tanpa prospek, percaya bahwa itu akan menjadi takdir saya sampai akhir. Ketika saya mulai mempelajari cara kerja pikiran, saya mengerti bahwa tindakan harian saya bukanlah hasil pilihan nyata, tapi kondisi yang ditanamkan pada saya bertahun-tahun sebelumnya. Seolah seseorang menulis sebuah kode dan membiarkannya berjalan, dan saya tidak pernah berhenti untuk memeriksa apakah itu masih masuk akal. Saat itulah saya menyadari bahwa untuk mengubah hasil saya tidak hanya perlu belajar hal baru, tapi harus sepenuhnya memprogram ulang paradigma saya. Dan itu tidak terjadi dalam semalam, karena paradigma dilindungi oleh pengulangan dan emosi. Paradigma menolak perubahan karena berubah berarti keluar dari zona nyaman. Berapa kali Anda mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, merasa antusias di awal, lalu setelah beberapa hari kembali melakukan seperti sebelumnya? Itu bukan kurangnya kemauan, tapi paradigma Anda yang menarik Anda kembali ke yang familiar. Ketika saya memulai usaha kebersihan pertama saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Namun saya telah memutuskan untuk tidak membiarkan paradigma lama saya mengatakan bahwa saya tidak bisa. Keputusan ini memungkinkan saya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, menghasilkan lebih dari 100.000 euro, meskipun tanpa pengalaman. Rasanya seperti saya memasang program baru yang mendorong saya mencari solusi, belajar dengan cepat, dan bertindak tanpa rasa takut. Masalahnya adalah, jika Anda tidak mengubah paradigma Anda, meskipun Anda menghasilkan lebih banyak uang atau menemukan peluang baru, Anda akan berakhir menciptakan situasi yang membawa Anda kembali ke tingkat yang dianggap normal oleh paradigma Anda. Itulah sebabnya banyak orang yang menang lotre dan beberapa tahun kemudian kembali ke titik nol. Uang berubah, tetapi paradigma tetap sama. Untuk mengubah ini, Anda perlu mengekspos alam bawah sadar Anda pada informasi baru secara berulang dan emosional. Tidak cukup hanya mendengar atau membaca sekali. Ini seperti belajar bahasa baru. Anda harus berlatih setiap hari sampai pola baru itu menjadi otomatis. Ini berarti memvisualisasikan dengan jelas apa yang Anda inginkan, menulis tujuan Anda, menegaskan setiap hari bahwa tujuan itu sudah dalam perjalanan, dan bertindak sesuai dengan gambaran baru itu, meskipun hasilnya belum terlihat. Saya suka membayangkan paradigma seperti termostat. Jika diatur pada 20 derajat dan tiba-tiba suhu naik menjadi 30, sistem akan bekerja untuk menurunkannya kembali ke 20.
Demikian pula, jika hasil Anda meningkat tetapi paradigma Anda tidak disesuaikan, Anda secara tidak sadar menciptakan cara untuk kembali ke pola sebelumnya. Karena itu, perubahan nyata dimulai dari dalam sebelum muncul di luar. Sekarang, lihatlah hidup Anda. Hasil apa yang berulang? Pola apa yang Anda lihat terbentuk tahun demi tahun, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau keuangan. Itu adalah paradigma Anda. Paradigma itu tidak tetap, tetapi hanya akan berubah jika Anda mengambil kendali dan secara sadar memutuskan apa yang ingin Anda tempatkan sebagai gantinya. Saya harus melakukannya. Itu tidak nyaman, membutuhkan disiplin, dan seringkali saya harus berjuang melawan kebiasaan lama saya. Namun setiap kali saya menang, pola baru itu diperkuat, dan itu membawa saya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda melakukan hal yang sama, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Peluang yang sebelumnya tampak tak terlihat mulai muncul, bukan karena mereka tidak ada sebelumnya, tetapi karena paradigma lama Anda tidak mengizinkan Anda melihatnya. Dan ketika Anda mulai melihatnya, Anda mulai bertindak, dan siklus perubahan menjadi tak terhindarkan. Begitulah cara Anda memasang kode baru dalam pikiran Anda dan benar-benar mengambil kendali atas hidup Anda. Segala sesuatu dalam hidup memiliki dua sisi. Jika ada masalah, ada peluang setara yang tersembunyi di dalamnya. Itulah inti dari hukum polarisasi. Tidak ada yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk dengan sendirinya. Itu adalah interpretasi kita, cara kita memandang sesuatu yang memberi mereka label tersebut. Kebenarannya adalah bahwa setiap situasi hanya ada sampai pikiran kita menentukan apakah itu positif atau negatif. Dan yang menarik adalah semakin besar masalahnya, semakin besar pula potensi keuntungan yang terkandung di dalamnya. Saya pernah mengalami saat-saat ketika hukum ini menjadi penyelamat saya. Misalnya, selama pandemi, saya benar-benar terisolasi. Saya tidak keluar rumah, tidak pergi ke toko, tidak bertemu orang. Bagi banyak orang, itu adalah vonis frustrasi dan ketidakaktifan. Tapi saya melihat situasi itu dan bertanya pada diri sendiri, apa yang baik di sini? Jawabannya jelas. Saya punya waktu dan ruang untuk mencipta. Saya mulai merencanakan dan mengatur ulang bisnis saya dengan cara yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Saya mengubah periode itu menjadi sebuah laboratorium kreatif. Saat banyak orang terhenti oleh rasa takut, saya sedang membangun cara-cara baru untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan. Justru sebaliknya, ini berarti menghadapi mereka dengan kesadaran bahwa ada sisi positif yang menunggu untuk ditemukan. Seperti halnya setiap masalah adalah sebuah koin. Di satu sisi yang tampak negatif, di sisi lain solusi atau manfaat yang belum kamu lihat. Namun untuk melihat sisi lain itu, kamu harus memutuskan untuk tidak terjebak dalam narasi negatif. Banyak orang ketika menghadapi hambatan, tenggelam dalam kekhawatiran. Mereka mengulang secara mental semua risiko dan konsekuensi buruk dan dengan itu memperkuat sisi negatif dari situasi tersebut. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa dengan melakukan hal itu mereka memberi makan alam bawah sadarnya dengan gambar dan emosi yang justru menciptakan lebih banyak masalah. Hukum polaritas berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa jika ada kutub negatif, pasti ada kutub positif. Dan terserah kamu untuk memutuskan kemana kamu akan mengarahkan perhatianmu. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu mulai secara aktif mencari peluang di dalam kesulitan. Pengusaha besar selalu melakukan hal ini. Mereka tahu bahwa pasar yang sedang krisis juga merupakan lahan subur untuk inovasi, bahwa pelanggan yang tidak puas bisa menjadi kunci untuk memperbaiki produk, dan bahwa kesalahan bisa menunjukkan jalan yang lebih efisien. Studi menunjukkan bahwa orang yang dilatih untuk mengidentifikasi aspek positif dalam situasi sulit meningkatkan ketahanan emosional mereka dan secara signifikan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Saya suka melakukan latihan sederhana setiap kali menghadapi masalah. Saya mengambil selembar kertas dan menulis, tanpa menilai, semua hal baik yang mungkin ada dalam situasi itu. Pada awalnya, jawaban terasa lemah atau dipaksakan. Tapi seiring saya terus menulis, ide-ide baru muncul. Dan saya menyadari bahwa ada lebih banyak keuntungan daripada yang saya bayangkan. Praktik ini melatih saya untuk dengan cepat melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.
Hidup tidak akan pernah berhenti menghadirkan tantangan. Namun cara kamu meresponsnya akan menentukan apakah momen-momen itu hanya menjadi rintangan atau menjadi batu loncatan ke tingkat berikutnya. Hukum polaritas menjamin bahwa sisi positif selalu ada, tapi hanya akan terungkap bagi mereka yang memutuskan untuk mencarinya. Ketika kamu berkomitmen untuk menemukan kebaikan dalam segala keadaan, sesuatu yang kuat terjadi. Energi yang sebelumnya digunakan untuk ketakutan dan perlawanan berubah menjadi kekuatan untuk mencipta, membangun, dan maju. Pada titik itulah masalah tidak lagi menjadi beban, melainkan bahan baku evolusi dirimu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah hasil dari sebuah sebab. Tidak ada yang muncul begitu saja. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada hukum yang mengatur ini, dan hukum itu tak terbantahkan. Hukum sebab dan akibat. Untuk setiap akibat ada sebab yang spesifik, dan untuk setiap sebab yang kamu gerakkan ada akibat yang tak terelakkan. Ini berarti setiap pikiran yang kamu pertahankan, setiap emosi yang kamu beri makan, setiap tindakan yang kamu lakukan mengirimkan perintah ke alam semesta yang cepat atau lambat akan terwujud sebagai pengalaman nyata dalam hidupmu. Ketika saya mulai memahami ini, saya menyadari bahwa tidak ada gunanya menyalahkan lingkungan, pemerintah, ekonomi, atau keadaan eksternal lainnya. Semua yang saya alami berakar dari pikiran dan perasaan yang terus-menerus saya rawat. Bukan hanya pikiran sadar, tetapi juga pola otomatis yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Selama waktu yang lama, saya membiarkan diri saya dipengaruhi oleh berita negatif, komentar pesimis, dan pengalaman masa lalu yang membuat saya meragukan potensi saya sendiri. Hasilnya dapat diprediksi. Hidup saya mencerminkan persis apa yang saya tanam di dalam diri saya. Jika Anda ingin mengubah hasilnya, Anda harus mengubah penyebabnya. Ini seperti merawat taman. Tidak ada gunanya mencabut gulma yang muncul jika setiap hari Anda terus menanam benih baru tanpa sadar. Pikiran bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda memelihara pikiran khawatir, Anda akan menarik situasi yang memperkuat kekhawatiran itu. Jika Anda memelihara pikiran kelimpahan, Anda menciptakan kondisi agar lebih banyak peluang muncul. Ini bukan sihir, melainkan konsekuensi langsung dari bagaimana otak Anda menyaring dan mempersepsikan realitas. Saya pernah melihat orang-orang cemerlang menghancurkan karier mereka karena meskipun memiliki bakat dan kesempatan, mereka memelihara keyakinan tentang ketidakamanan dan ketakutan. Hal itu memengaruhi cara mereka berperilaku, keputusan yang mereka ambil, dan orang-orang yang mereka hubungi. Di sisi lain, saya mengenal orang-orang yang memulai dari hampir tidak memiliki apapun, lalu membangun kerajaan karena mereka secara sadar memutuskan untuk menanam setiap hari pikiran dan emosi yang selaras dengan apa yang ingin mereka capai. Mereka memahami bahwa bukan hanya tentang bertindak, tetapi bertindak dengan pikiran yang selaras dengan hasil yang diinginkan. Hukum ini tidak membedakan antara penyebab besar dan kecil. Percakapan santai yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi benih kemitraan besar di masa depan. Kebiasaan sederhana membaca setiap hari selama bertahun-tahun dapat mengubah kemampuan berpikir dan menciptakan Anda secara total. Demikian pula, pikiran negatif kecil yang diulang setiap hari dapat menumpuk dan menciptakan masalah yang tampaknya muncul begitu saja. Namun tidak ada yang muncul begitu saja. Saya belajar menjadi penjaga pikiran saya. Setiap kali saya menyadari bahwa saya memelihara sebuah gagasan yang tidak selaras dengan apa yang saya inginkan, saya berhenti dan menggantinya dengan yang lain. Ini tidak selalu mudah karena paradigma lama berusaha mengambil alih kendali. Tetapi ini adalah praktik yang seiring waktu menjadi alami. Dan ketika Anda menjaga disiplin ini, Anda mulai melihat hasil dalam hidup Anda berubah secara konsisten. Hukum sebab dan akibat memberi kita kebebasan besar karena mengingatkan kita bahwa kita tidak berada di bawah kendali kebetulan. Kita memilih setiap saat sebab apa yang akan kita jalankan. Dan jika kita terus memilih sebab yang selaras dengan apa yang ingin kita alami, kita pasti akan melihat hasil tersebut terwujud. Tidak peduli di mana Anda berada sekarang atau keadaan apa yang Anda hadapi, Anda bisa mulai menanam benih yang tepat hari ini. Dan jika Anda terus merawatnya, taman yang akan tumbuh akan persis seperti yang Anda bayangkan.
Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, itu adalah tidak ada yang berubah dalam hidup Anda sampai Anda berubah dari dalam. Baik dengan menyesuaikan paradigma Anda, belajar melihat peluang dalam kesulitan, atau memilih secara sadar sebab yang ingin Anda jalankan, semuanya dimulai dan berakhir pada cara Anda berpikir. Keputusan internal inilah yang menciptakan realitas eksternal. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini, video berikut yang muncul di layar Anda akan membawa Anda naik satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Anda akan menjadi 1% lebih baik daripada sekarang, dan perbedaan kecil ini, jika diulang setiap hari, akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Terima kasih telah bersama saya di sini. Saya menunggu Anda di video berikutnya.